Halo guys, welcome to EduFit Education with Fit. Halo Sobat Fitri dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Jadi guys, kali ini aku akan membahas mengenai syarat dan ketentuan dari SNMPTN tahun 2021. Jadi ini tuh akan kayak memasuki semester 2 kan buat kalian kelas 12. Jadi itu akan masa-masa kalian yang awal-awal itu akan ada SNMPTN atau seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri. Jadi yang pertama yaitu ada persyaratan sekolah guys. Jadi yang pertama itu SMA atau SMK yang mempunyai NPSN. Kayaknya NPSN semua juga punya ya, kayaknya sih. Jadi kalian bisa cek itu. Lalu ketentuan akreditasinya, akreditasi A 40% terbaik di sekolahnya, akreditasi B 25% terbaik di sekolahnya, dan akreditasi C dan lainnya 5% terbaik di sekolahnya. Jadi ini kuota SNMPTN itu gimana akreditasi sekolah kalian ya guys. Misal sekolah aku itu kan akreditasinya A, berarti 40% dari yang angkatan yang kelas 12 itu tuh nanti diambilnya 40% buat yang bisa mendaftar di SNMPTN itu guys. Jadi semakin bagus akreditasinya, maka akan semakin banyak peluang diterima atau mendaftar SNMPTN-nya. Kemudian mengisi pangkalan data sekolah dan siswa atau PDSS. Data siswa yang diisikan hanya yang eligible sesuai dengan ketentuan. Jadi buat mengisi pangkalan data sekolah dan siswa itu mungkin sama guru ya guys. Jadi kalian nggak mengisi itu. Kemudian persyaratan pesertanya apa aja sih? Yaitu siswa SMA atau MA atau SMK kelas terakhir atau kelas 12 pada tahun 2021 yang memiliki prestasi unggul. Jadi yang pertama itu memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN pastinya. Jadi itu kriteria gimana PTN. Tapi kalau SNMPTN emang menurut aku sulit banget untuk mengukurnya ya guys. Jadi itu ya ada faktor laki juga gitu. Lalu yang kedua memiliki nisan dan terdaftar di PDSS, pastinya itu ya udah ya. Lalu memiliki nilai rapor semester 1 sampai 5 yang telah diisikan di PDSS. Jadi ini tuh mengisikannya sama guru BK kalau nggak salah ya, dan cuma semester 1 sampai 5 aja. Lalu peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib membawa portofolio. Jadi buat kalian yang akan masuk ke jurusan seni dan olahraga itu ada portofolionya guys. Jadi portofolio itu kayak esai ya kalau biasa, terus prestasi-prestasi kalian gitu. Lalu bagaimana sih pemilihan program studi buat SNMPTN tahun ini? Jadi setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN gitu guys. Jadi misal aku jurusannya itu mau kesehatan masyarakat bisa di univ 1, bisa dua universitas yang berbeda. Misal satu di UI, satu lagi di Undip, atau kalian misal satu aja universitasnya UI misal, tapi satu itu yang Kesmas, yang satunya lagi misal hukum. Jadi gitu guys buat pemilihannya. Lalu jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, atau SMK asalnya. Jika memilih 1 program studi dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Oh jadi ini kayak ketentuan baru deh guys. Jadi jika kalian tuh memilih 2 program studi yang berbeda ya pastinya, terus salah satunya itu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA kalian. Misal kalian itu SMA-nya dari Ciamis itu kan Jawa Barat, tapi kalian bisa mau ngambil itu ada teknik lingkungan, misal ya ini di Unila, satu di Lampung. Kalian mau beda lagi jurusannya, jadi kalian harus ambilnya itu yang di Jawa Barat, jadi yang seprovinsi sama SMA kalian. Jadi gak boleh dua-duanya, misal yang satu Unila, satu di USU gitu, gak boleh.
Lalu disarankan tidak lintas minat, tergantung dengan ketentuan PTN yang dituju. Jadi mungkin disarankannya itu tidak lintas minat atau IPA ke IPS, IPS ke IPA, tapi mungkin ini tergantung juga dengan ketentuan PTN juga yang dituju ya guys. Jadi ini tergantung PTN sih intinya ya. Lalu ketentuan pemeringkatan siswa oleh sekolah. Jadi yang pertama itu pemeringkatan siswa dilakukan oleh sekolah yang pada dasarnya memperhitungkan nilai mata pelajaran sebagai berikut. Jadi pemeringkatan itu dilakukan di sekolah ya guys. Jadi dulu juga aku begitu. Dan IPA, IPS, IPS gitu. Kalau aku jurusan IPA ya. Maksudnya tuh aku SMA gitu, aku gitu. Lalu kalau jurusan IPA tuh yang dinilai ya, yang akan di pemeringkatan itu, dan hanya nilai pengetahuannya saja kalau tidak salah itu. Yang IPA matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, dan biologi. Jadi kayak pelajaran yang emang wajib-wajib gitu. Lalu yang jurusan IPS itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sosiologi, ekonomi, dan geografi. Lalu buat jurusan bahasa yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, sastra Indonesia, antropologi, dan salah satu bahasa asing. Lalu ada SMK yaitu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan kompetensi keahlian. Jadi beda-beda gitu kriterianya ya guys. Jadi hanya mata pelajaran itu aja, jadi nggak semua mata pelajaran. Lalu sekolah dapat menambahkan kriteria lain berupa prestasi akademik dalam menentukan peringkat siswa bila ada yang nilai sama. Misal ada 2 orang siswa ini nilainya sama buat yang nilai rapotnya itu, tapi kalau misalnya yang satu lebih aktif di ada sertifikatnya, jadi itu bisa lebih unggul gitu guys kalau ada sertifikatnya. Lalu jumlah siswa yang masuk dalam pemeringkatan sesuai dengan ketentuan kuota akreditasi sekolah. Jadi seperti yang tadi disebutkan, buat yang akreditasi A 40% gitu, buat akreditasi B berapa persen, C berapa persen, jadi sesuai gitu ya guys. Dan tahap pemeringkatan siswa oleh sekolah secara lengkap dapat dilihat pada informasi SNMPTN 2021. Kalian bisa unduh di laman resmi LTMPT https://2 www.ltmpt.ac.id. Jadi gitu guys. Jadi emang ada sedikit perbedaan buat SNMPTN yang tahun ini dengan tahun kemarin saat aku yang itunya guys. Mungkin yang kayak perbedaannya itu kalian harus kalau milih 2 program studi yang berbeda itu kalian harus salah satunya itu di provinsi yang sama dengan SMA kalian, mungkin seperti itu. Tapi kalau yang lainnya menurut aku kayak sama ya buat ketentuannya sih. Oke guys, jika ada yang masih tidak mengerti, kalian bisa tanyakan di kolom komentar atau kalian bisa DM aku di Instagram @ihao_pjnt. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa dong like dan subscribe, share ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semua.